Hai Yutis, balik lagi di podcastnya para dokter. Nah kali ini yang jadi hostnya ada gue. Jadi kalau kemarin kan hostnya kan Yogi, seorang model, seorang apa lagi? Pemain sinetron. Sekarang hostnya dokter. Semoga aku bisa ya. Oke. Dan kali ini aku lagi bersama seseorang yang baru aja bergabung di klinik kita, yaitu perkenalkan diri dulu, Dok. Halo, aku Dokter Yeni. Gimana sih ngeliatnya? Di sini nganggap gue juga nggak apa-apa. Ya, halo, aku Dokter Yeni. Yeni siapa? Yeni Mulyani. Oh gitu. Boleh Dok, biodatanya dulu. Biodata kayak kan anak SMA kan harus tuh di buku-buku biodata, Dok. Nama, asalnya dari mana, cita-cita. Oh ya ampun. Perlu ya. Ya, saya Dokter Yeni Mulyani, lulusan dari Universitas Tarumanegara. Tahun? Masuknya itu tahun 2006. Lulusnya tahun 2013. Lama juga ya, 7 tahun ya? 2013 bulan April. Bulan April. Lama juga ya, 7 tahun ya? 6,5-an sih. 6,5. Nah itu dia. Terus apa lagi? Asalnya dari Bogor. Sama dong kayak Dokter Cumi ya. Tapi udah lama tinggal di Jakarta. Dari kuliah sih. Udah 10 tahun berarti ya. Terus apa cita-cita lagi? Cita-cita dulu pengen jadi dokter sih. Kesampean kebetulan. Dokter apa? Dokter hewan, dokter gigi, dokter apa kan banyak Dok. Dulu sih aku waktu kecil pernah pengen pengen jadi dokter kecantikan nih. Oh iya? Gitu. Emang dulu ada ya? Dulu nggak ada. Kalau dulu kan dokter kecantikan tuh bukan yang kayak gini-gini dulu tapi kan kayak dokter kulit. Iya, kayak klinik yang depannya N gitu kan. Terus ya gitu-gitu. Terus abis gitu kuliah jadi dokter. Pernah sih kerja di rumah sakit. Terus kayaknya nggak passion ke situ juga. Terus ngelihat ada teman-teman kerjanya di klinik kecantikan, aku coba deh. Nah, kalau dulu gue waktu koas gitu, kan sekolah di Bali nih negeri nih, mungkin orang sana kan ngelihat kita mungkin rasnya kayak lebih putih. Lu lebih cocok nih jadi dokter kulit kayak gitu-gitu. Lu juga gitu nggak sih? Enggak, karena itu kan ya lu putih swasta. Semua. Iya. Aduh, ini ras nggak sih? Enggak kan ya? Biasa aja kan ya? Biasa aja kan gitu. Nah, kalau dulu gue kayak gitu. Jadi lu pasti jadi dokter kulit, ternyata gue dokter umum. Gitu kalau dulu sih aku emang kadang-kadang ngelihat temen kan abis lulus ngelihat temen pada sekolah spesialis. Bener, sekolah semua. Nah kita kan langsung kerja ya kan, butuh BU ya untuk balikin modal kayak gitu-gitu kan. Terus udah kasihkan kerja jadi males. Iya, kalau sekarang udah males sekolah lagi sih. Benar, kayak dengan gitu. Cari duit aja. Nah jadi buat dokter-dokter yang baru mau lulus nih jadi dokter umum, kalau memang pengen spesialis langsung sekolah langsung aja daripada masuk kerja dulu udah tahu dapat duit udah males sekolah. Iya betul ya kan? Apalagi udah tua. Batas umur jadi spesialis umur berapa? 35 ya 35 ya, jadi gue masih ada waktu sih 2 tahun ketahuan. terus makanan kesukaan Dok, kayak biodata tuh Dok, ada makanan kesukaan, warna kesukaan, biar lebih deket aja. Kalau makanan kesukaan aku bisa ikutan geng tukang makan karena aku suka semua makanan. Enggak, paling satu aja sebut apa ya, semua makanan aku suka sih sebenarnya. Harus sebut satu. Ayam goreng. Juga ayam goreng. Habis apa emang dong? Upin-ipin. Terus pokoknya semua makanan aku suka deh, dari makanan Jepang, Indonesia, semua Korea aku suka. Jepang aku juga suka. Terus warna kesukaan pink. Pink ya. Pengen tahu gue enggak ya? Status. Kan ada tuh di KTP status. Adanya emang apa? Belum menikah, status di KTP. Tapi udah punya pacar ya. Udah punya, doain udah berapa tahun? Udah 4 tahunan lebih 4 sih. 4 tahunan lebih. Masa kalah sama gue? Sombong gak gue? Terus hobi? Hobi makan, tidur, sama kerja. Oke, hobi sama nonton. Emang gak ada kesukaan hobi apa kayak gue, misalnya olahraga apa gitu-gitu? Kayak gue ada olahraga aja. Paling kalau satu-satunya olahraga yang aku suka swimming aja sih, yang lain nggak suka keringetan soalnya. Yang lain nggak bisa juga. Nggak bisa. Apa kek yang gampang-gampang, tenis meja kek, bulu tangkis kek, paling gitu, ya tepak-tepak aja, ikut tepak-tepakan aja. Tempat di tembok. Bukan profesional, cuman ya fun-fun aja bisa. Tapi bisa.
Kalau misalnya yang paling badminton ya yang paling ini. Berarti kita next main ya. Boleh Tenis main meja badminton. bisa. Tenis meja udah lama banget sih nggak pernah main itu. Tapi bisa. Pernah main dulu waktu SD malah. SD. Terus, nah sekarang kan udah gabung nih yutologi nih gitu kan. Jadi sejarah tiba-tiba pengen bergabung di yutologi itu gimana? Gimana Yang bawa gue. sejarahnya? Masalahnya semuanya gagal gue dibilang. Apa chemistry kali ya? Chemistry. Jadi kan iya, jadi kan kalau misalnya kita udah terbiasa gitu Kerja bareng. terus tiba-tiba hilang, ya seperti anak ayam kehilangan induk gitu. Ya. Siapa induknya emang gue ini? Terus gitu kan, jadi karena udah lama nih udah ada chemistry-nya nih. nah kan udah berapa bulan berarti kita berpisah ya, Ais? Iya, ya sebenarnya dari bulan ya dari COVID itu kan bulan Maret ya, udah 6 bulanan sih. 7 bulan lah. 7 bulanan. 8 bulan ya. Di sana gimana kabarnya di sana? Baik-baik saja. Baik-baik saja sepertinya. Baik-baik saja biasanya. Oke. Terus kenapa waktu itu alasannya tiba-tiba keluar gitu gimana, Dok? Bisa diceritain nggak? Jujur aja di sini, biasa aja. Ya kan? Jujur aja. Kamu versimu gimana? Kan terserah kamu versinya mereka kan. Klarifikasi nih. Jadi judul tagline-nya klarifikasi Dr. Yeni. Jadi sebenarnya sih aku nggak ada niatan, awalnya sih belum ada niat untuk bergabung di sini juga sih, masih di klinik yang lama gitu, masih berjuang lah gitu. Terus apa ya, aku mau bingung. Kenapa? Gitu. Apa yang terjadi di sana gitu kan? Apakah mereka sudah mulai apa gitu-gitu kan? Kalau aku yang dengar kan jelek-jeleknya kayak gimana gitu-gitu kan. Kayak apa ya, sebenarnya sih nggak terjadi apa-apa juga sih sebenarnya. Nah, nggak terjadi apa-apa tuh ya. Sebenarnya nggak ada masalah juga kan, Dok, di klinik. Nggak ada klinik apa-apa, juga kayak berjalan lancar-lancar aja, biasa-biasa aja, kerja kayak biasa gitu. Klinik berjalan lancar, semua lancar. Kamu semuanya. nggak ngapa-ngapain, nggak aneh-aneh gitu-gitu, nggak ada kan. Yang melanggar kontrak itu nggak ada juga kan. Nggak ada sih. Nah, terus kenapa? Jadi kira-kira alasan mereka tuh apa gitu loh? Nggak ada alasan ya, memang nggak ada alasan. Sudah dibilangin ya nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Terus kamu nggak berusaha untuk menanyakan alasannya kenapa gitu? Udah tanya, tapi nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Masa aku kayak gitu kameramennya soalnya itu mau tidur jadi harus digituin, bukan karena apa lo ya? Kameramen apa namanya? Audioman. Terus. Iya, habis itu ya udah. Jadi karena mereka sih bilangnya iya karena aku udah nggak enjoy kerja di sana gitu. Nah aku bingung nggak enjoy dari mana? Gitu kan. Perasaan aku biasa-biasa aja gitu. Aku masih yang niat banget lah gitu, nggak ada sama sekali yang kayak nggak enjoy juga enggak gitu. Aku makanya nggak ngerti sih sebenarnya. Jadi sebenarnya aku juga tahu nih Dr. Yeni orangnya gimana gitu kan. Kalau nggak salah sih orangnya sih memang sebenarnya pendiam. Kalau nggak salah katanya tahu. Kalau nggak salah. Sebenarnya orangnya kayak pendiam kayak gitu kan. Ya udah kesana iya, ya gini kan beda sama gua gitu kan. Kalau aku kan agak-agak sedikit frontal. Kalau nggak suka, mungkin kamu ada sisi-sisi gitu juga dikit kali ya. Ya mungkin aku kan nggak tahu sih ya, maksudnya kadang kan anggapan kita apa, asumsi orang kan bisa beda. Nah, kalau aku gitu, mungkin aku waktu di sana aku sukanya lebih frontal. Jadi kalau aku nggak suka yang nggak suka, aku nggak mau ya aku nggak mau. Jadi aku lebih bisa menyampaikan kayak itu sih. Dan mungkin waktu itu dari pihak sananya ya iya aja kayak gitu kan. Kalau kamu mungkin beda kali ya. Iya mungkin udah beda kali. Beda. Mungkin mereka udah antisipasi kayak gimana. Oke, terus berapa lama kerja di klinik sebelumnya? 4 tahun ya? 4 tahun. 4 tahun ya. 4 tahun. Gue 5,5 tahun. Oh nanya jawab sendiri. Aduh, jadi kebetulan kayak waktu itu kenapa bisa jadi dokter kecantikan berarti karena memang dari dulu ya, dari kecil ya? Waktu kecil pernah ada sekilas gitu pengen jadi dokter kecantikan, tapi begitu kuliah, mungkin pengennya jadinya dokter spesialis tuh kayak interna, tadinya yang berat-berat sih. Pas sudah kerja di rumah sakit kayaknya enggak deh, capek kerjanya, udah enggak passion ke situ. Tapi emang suka interna? Interna itu penyakit dalam ya guys? Iya. Tahu ya? Dibilang suka banget sih enggak, cuman waktu itu kayak kepengen aja, temen kok sekolah, aku pengen juga sekolah gitu sih awalnya. Mungkin karena interna sama bedah itu paling gampang masuknya, bener kan? Paling banyak dibutuhkan soalnya.
apa yang dibutuhkan. Tapi juga kalau setahu aku sih kalau misalnya ada pembukaan penerimaan gitu PPDS gitu paling banyak misalnya Paling slotnya banyak berapa kuotanya. kayak gitu-gitu kan. Benar, Jadi kalau benar. misalnya kalau kalian tahu nih kayak misalnya buat jantung apalagi BTKV terus apalagi yang dikit-dikit Anestesi, Ortopedi. ortoped, anestesi masih banyak sih. Ortoped tuh dikit tuh. malah kayak bedah apa? Bedah plastik. Nah, itu Udah kan plastik susah tuh banget. dikit-dikit. Jadi mungkin kayak cuma setahun cuma 5 cuma 2, 3 Iya. orang doang. Dan gak semua universitas punya. Nah, semuanya punya. Cuman beberapa Cuma beberapa aja. yang gede aja yang punya kayak gitu sih. Dan kita nggak punya backingan. Ya itu yang paling penting sih sebenarnya. Tapi kan backingan itu kan sebenarnya masih bisa dicari lu apa namanya ke daerah itu apa namanya PTT PTT kayak gitu-gitu kan. nggak terlalu bisa juga sih. Terus lu direkomendasi sama gubernurnya dari sana. Nah terus lu ya harus kalau balik yang kayak sana gitu lagi. ya, yang kayak gitu bisa. Bisa. Jadi Dulu- ada surat daerah. Kalau dulu gue sebenarnya juga bisa. Kan gue dari Situbondo nih kampung ya kan, meskipun ada bupati di sana, gue pernah disuruh sama papiku, lu ketemu nih sama bupati ini kan papi gue kenal kebetulan gitu. Tapi semenjak ngobrol-ngobrol, kok kayak males gitu-gitu kan, ya udah kayaknya nggak jadi deh gue. Pengen sih sekolah. Sampai sekarang pun gue juga pengen Pengen. sekolah tahu. Terus Lu nggak ya? sekarang udah nggak pengen sih. Kok gue masih pengen, jadi gue kayak mesti ngitung-ngitung, gue 33, jadi masih gue ada 2 tahun lagi, jadi gue tetap pengen sekolah gitu loh. Meskipun kata teman-teman gue di sana, lu ngapain sekolah lagi? Lu udah jadi kayak gini, lu bisa kayak gini bla 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 bla, ya lu sama aja kali dengan lu jadi spesialis kayak gitu. Lu ngerasa kayak gitu nggak sih? Iya sekarang sih ngerasa kayak gitu sih. Gitu. Memang kalau misalnya tadi pengen sekolah ambil apa dok? Kulit gue, Oh kulit. kulit karena kalau gue bedah plastik gue nggak bisa. Udah tau kan jawabannya. Gitu, dulu gue kayak gitu soalnya. Terus kesan pesan apa? Oh, kesan dan pesan selama jadi dokter kecantikan gimana dok? Enaknya apa? Nggak enaknya apa? Kalau misalnya sebenarnya dokter kecantikan itu lebih ke art ya, artistik gitu. Kita bisa menyalurkan imajinasi dan kreativitas. Jadi Mau bentuknya bulan, sabit gitu-gitu ya. jadi udah ada bayangan nih dari satu orang muka ini kita pengen bikin cantiknya, cakepnya kayak gimana gitu. Dan kita bisa praktekin, ada kesan apa ya, kayak seneng sih begitu lihat hasil, oh bagus ya, seneng gitu. Senang sama lah kayak kita misalnya pasien sembuh, pasien Iya. apa kan juga senang kan kayak gitu. Kayak gitu. Terus nggak enaknya apa? Yang nggak enaknya mungkin apa ya, mungkin kayak pasien kan attach sama kita kan, ada apa-apa pasti pasiennya nanyain, aduh ini ada, mungkin kan nama juga kita nyuntik di muka, pasti kan resiko biru itu pasti ada mungkin bengkak atau ada, nggak bisa nggak bisa yang sesuatu yang nggak bisa dihindarin. Nah kalau misalnya sampai terjadi biru seandainya dan pasiennya worry banget, nah kita bisa diteror terus tuh, Iya gitu, sih, ditanyain kayak gitu kapan sih. hilangnya gitu. Iya sih. Kalau lu cara jawabnya gimana ke pasien? Ini kalau misalnya yang aku lihat kan memang itu benar-benar murni karena bruising, ya aku pasti itu bakal hilang. Aku bilang enggak, aku tenangin aja, itu nggak apa-apa kok kak, nggak apa-apa itu nanti beberapa hari juga hilang, dikompres aja, jangan kena panas-panas dulu gitu. Paling Tapi aku banyak gitu sih. tiap hari banyak itunya yang. Enggak sih, enggak setiap hari kok, enggak setiap hari yang kayak gitu. Cuman Kalau aku sih kadang-kadang tipe aja. orang, aku jawab pasien sih emang mungkin aku orangnya mungkin jawabannya kayak singkat-singkat gitu. Oke bu, aman, kontrol ya bu, udah cepet. Oh, kalau aku sih aku berusaha buat bonding sama pasien sih, jadi aku jawabin semuanya. Kalau aku kayak gitu sih, apalagi kalau pasien yang udah agak-agak bawel-bawel gitu, yang penting udah kata pertamaku pasti aman dulu sih. Jadi kan biar pasien itu juga Ngerasa tenang nyaman. kan, kayak gitu kan. Kalau kita udah bu kompres es dulu, nanti gini, tapi dia masih belum ngerasa secure kan, belum ngerasa aman kan. Jadi kata pertama kita emang harus aman dulu sih. Maksudnya apakah kita harus perbaiki, apakah nanti juga healing dengan waktu aja, kayak gitu kan bisa kan. Gitu. Nah tuh pasien-pasien unik, apa kayak dok pernah nggak jumpai pasien-pasien yang Pasien-pasien yang unik. Apakah ada pasien cowok yang Pernah sih dulu ada sekali tuh aku pas praktek ada pasien cowok kan, keluhannya tuh katanya kayak apa ya, dia pengen buka celananya dia gitu. Dan emang dibuka sih waktu itu, aku kaget kan, shock. Mau nunjukin katanya ada stretch mark, terus menunjukin ada di perutnya, di selangkangan? di selangkangannya. Oh, selangkangan. Terus sampai celana dalamnya dibuka juga, Nah, katanya kenapa ada. dia harus milih dokter cewek? Kenapa dia milih Dia dokter sengaja dia cowok? udah telepon appointment pengen sama dokter cewek. Oh,
gitu. Eksibisionisme itu. Terus Terus ya udah dia buka tuh kenapa celananya Sauki mata lu gitu amat? mau nunjukin ini saya kenapa ya dok ya, padahal nggak ada apa-apa gitu. Oh lagi tunjukin. Iya. Tapi dia masih pakai itu underwear. Dibuka. Underwear juga dibuka juga. Iya dibuka juga. Itu sih mungkin satu-satunya yang aneh sih. Kalau yang lain masih normal kok. Nah, itu ya. Kok gue sih juga, ya lu tau lah ya, gue pernah dapet pasien yang kayak gimana kan. Kayak gitu. Terus pasien yang paling membahagiakan tuh menurutmu gimana? Yang membahagiakan yang abis kita treatment terus langsung WhatsApp, makasih dok, hasilnya bagus banget, aku suka, semua orang pada bilang tapi bagus. lu sering nggak sih? Aku mungkin lihat di Instastory beberapa dokter estetik dia, mereka seneng banget tuh posting pertanyaan-pertanyaan, terus hasilnya testimoni pasien, kayak gitu sih. Maksudnya, ya itu kebebasan tiap dokter lah ya untuk memposting hal seperti itu sih. Kalau lu gimana? Kalau aku yang lebih sering seneng aku posting daripada testimoni pasiennya sih, aku lebih seneng kayak posting hasilnya. Hasilnya lebih hasilnya, penting lah ya. Iya. Nah tuh kan, makanya hasil itu paling penting daripada cuma ngomong-ngomong doang. Ya karena kan kadang relatif kan kalau misalnya testimoni masing-masing itu, dan aku nggak tahu sih, aku ngerasa kalau misalnya aku screenshot kata-katanya kayak nggak enak aja gitu. Aku pernah sih sekali 2 kali doang kayak seumur hidup gue. Gitu sih. Lebih kalau hasil pun before after biasanya kalau pasien kan aku blur pasti kan, atau cuman aku kasih misalnya aku filler dagu ya udah cuman dagunya aja yang aku kasih lihat kayak nah, gitu. kalau dokter Yeni ini rajin banget nih foto-foto pasien before after. Kalau gue tipe-tipe orang yang udah lanjut gitu. Terus menurutmu kan udah beberapa hari sih di sini? 3 hari. 3 hari ya. Iya. Yang terkesan pertama yang muncul itu apa? Pertama kali masuk gitu kan, dari depan. Dari depan. Kesan pertama dan apa yang kurang bisa dibilang aja, nggak apa-apa, masukan. Iya. Kalau misalnya untuk kayak nuansa kliniknya sih bagus kok, homey gitu. Terus begitu masuk ada tanaman-tanaman hias, ada guci-guci berharga. Guci-guci mahal. Ada guci-guci mahal. Pertama kali ketemu siapa di depan? Ini yang bukain pintu. Siapa OB ya itu ya, siapa ya? Pak Husni nggak sih waktu itu? Iya Pak Husni. Pak Husni yang pertama kali. Sebut. Ntar muncul pop up Pak Husni. Ting. Terus masuk ada adminnya. Adminnya gitu. Gimana? Adminnya oke kok, ramah. Mungkin pas masuk mereka bingung yang kali ini siapa. Yang cewek itu? Yang cewek ramah nggak? Yang cewek masih ramah, masih termasuk ramah. Masih ramah. Terus. Ya terus begitu masuk disambut hangat sama semua orang. Disambut kaget, disambut hangat atau sambut kaget? Pertama dua-duanya kaget, mungkin mereka kaget terus menyambut hangat akhirnya. Oke. Terus harapan gabung di Yotologi ke depannya pengennya kayak gimana gitu kan? Harapannya mungkin ya kita kan sekarang udah kayak family kan. Kita udah kenal Dok lah kenapa ya. Berair mata? Emang begini, mau sama lu mau sama siapa yang begini terus? Karena kita udah kayak family di sini, ya mudah-mudahan sih nanti kedepannya kita akan terus kayak family kayak gini udah pasti. Udah gitu Yutologi juga berkembang jadi yang lebih bagus lagi. Semua orang tahu Yutologi itu, jadi semua orang kalau ke Jakarta nyari Yutologi. By the way, kita baru berapa bulan tuh? Agustus, September, Oktober, 3 bulan kali. 3 bulan. Ya baru 3 bulan ya? Hah? 4? Agustus, September, Oktober, November. Juli kan? Iya Juli kan? Agustus, September, Oktober, November, baru mau 4 bulan berarti kan? Hampir 3 bulanan lebih. 3 bulan lebih. Apaan 5? Hitunganmu gimana? Kan Juli akhir toh. Mungkin dia 5 bulan waktu dia interview kali. Tuh 4 bulan sih, ya aku lihat sih kita lumayan oke sih. Dan mati kayak di tengah pandemi kayak gini, maksudnya kayak pasien-pasien tetap mau datang kayak gitu kan, yang paling penting kan kayak gitu kan. Jadi kita nggak mau mulai dari nol kayak gitu sih. Oke. Terus pertanyaan paling penting nih, kalau Dr. Yeni ngelihat, kan mungkin sering nggak sih ketemu Dr. David, Dr. Tata, Dr. Selvi? Itu jarang banget sih, yang paling sering kan emang ketemu Dr. Eda kan dulu kan. Kalau Dr. David, Dr. Tata, ya? Dr. Selvi memang itu jarang ketemu banget. Paling ketemu kalau kayak kita ada training, waktu itu kan seperti itu kan. Nah kalau lu lihat sosok Dr. David dari, kan kalau tadi kan dokter-dokter lainnya kan ngelihatnya karena mereka dekat kayak gitu kan. Nah kalau lu sebagai orang dari
yang agak nggak deket kayak gimana ngeliat dokter David? Kalau dokter David tuh lebih ke bapakan orangnya. Kok gue? Kalau dokter Edo ya udah ya biasa aja gitu. Ya. Bapak kan maksudnya kayak David gimana? Kebapakan. Ya kayak dia kayak Tentang mengayomi masak anak-anaknya gitu di sini. Oh, mengayomi anak. Kok gue enggak ya dulu ya? Aduh, terus. Dia pintar masak juga, terus tiap hari kayak kita dimasakin. Ada aja enak dimasakin. Enak tadi masakannya ikannya tadi? Aku tadi belum makan ikannya. Kemarin makan sotonya enak. Sotonya enak kan, itu soto Lamongan loh. Iya. Dan baru berapa hari aja udah banyak makanan gitu yang menunggu. Apa coba nggak jelas? Oh iya entah. Terus lanjut. Terus dokter David juga kan kalau misalnya dari dulu tuh aku pernah juga kan diajarin sama dokter David kan. Begitu sih ngajarinnya detail banget, detail dari A sampai Z gitu disebutin. Nah dia jelasin ke pasien juga detail. Gitu. Nah, kalau lu jelasin ke pasien detail nggak? 3/4 lah. 3/4. Kok aku mungkin 1/9. Terus kalau dokter Tata? Kalau dokter Tata serem sih. Nggak lu pernah kayak dokter Tata? Enggak sih, dokter Tata baik kok. Gue serem sih pertama kali. Dokter Tata sih nggak serem sama sekali dan baik banget orangnya. Tapi kalau misalnya dokter David kebapakan, mungkin dokter Tata keibuan. Masak? Nggak mungkin dia nggak bisa masak. Iya walaupun nggak bisa masak, cuman ya tetap kayak ya ini anak-anak gue gitu, kayak gitu ya, sih. Dia lebih ke arah sananya sih, meskipun nggak bisa masak, ya kan nggak bisa masak Indomie. Mau tahu nggak cerita dokter Tata Indomie? Anda mau tahu nggak? Hah? Mau tahu nggak? Kenapa Indomie? Jadi waktu itu kan kita pergi keluar nih, ceritanya ke Swiss kalau nggak salah. Kan nggak bisa makan, jadi pagi-pagi kita mau makan Indomie kan, kita masak-masak tuh di sana kan. Sini gue bantuin kayak dokter Tata gitu kan, pasti bantuin dong. Lagi masak air nih, airnya belum mendidih. Tiba-tiba Indomie cemplung gitu. Nah, gimana masak Indomie pakai air belum mendidih kan? Terus akhirnya dia, Tata kok kayak gini sih? Udah nggak usah, gue pergi aja deh, gue nyuci itu aja, nyuci piring aja. Jadi dia sesi cuci piring kayak gitu. Jadi dia, tapi dia masak yang lain ternyata pernah dan ternyata berhasil, tapi dibantuin sama mboknya. Ya nggak apa-apa lah, nggak bisa masak, yang penting ada yang masakin kan. Terus kalau dokter Selfie gimana? Kalau dokter Selfie juga keibuan juga sih. Dia tiap hari bawain makanan. Terus ya walaupun bukan dia yang masak juga dia bawain. Tapi dia juga pintar masak kan. Bikin pizzanya enak loh. Ntar kalian minta deh pizza deh ke dia deh. Boleh. Ya, pizzanya enak loh. Tiap hari aku ditawarin makanan, terus tiap jam ditawarin makanan. Sampai nggak habis-habis makanan terus. Tapi sih aku di sini sih, aku berapa bulan di sini sih berat badanku sih nggak naik sih, tapi pipi yang naik sih, gimana itu maksudnya? Yang naik. Mungkin pipi karena naik tangga kali ya. Naik tangga bolak-balik. Terus? Jadi kan gak naik berat badan kan, walaupun makan. Tapi kenapa pipi yang naik sama perut yang naik ya? Soalnya ngunyah ya? Ngunyah kan sini, gue sini. Dulu gue gak kayak gini loh. Gitu. Terus kok gue? Kalau dokter Edo, apa ya? Kekakaan kali ya. Bingung ya. Kekokohan. Aduh, lebay. Jangan bikin gue nangis dong, please. Enggak beneran kayak gitu kok. Kakaan gitu. Gimana? Emang kakak-kakaan kan kayak koko-koko gitu. Koko glodok. Terus ya udah. Terus gimana nih pendapat lu, kan baru nih. Kalau kemarin kan cuma YouTube aja gitu kan. Sekarang kan lagi zamannya, ada yang zamannya Tok, ada yang zamannya sekarang zamannya podcast. Nah kita mungkin klinik kita milihnya podcast daripada Tok. Jahat nggak gue ya? Hah? Kenapa? Jahat nggak? Yang pihak sana sih senyum-senyum aja, seneng aja kok gue yang jahat. Terus pendapat lu dengan podcast ini gimana? Oh podcast oke kok, aku baru pernah sih, maksudnya ada klinik kecantikan yang ada podcastnya. Biasa kan paling YouTube gitu. YouTube aja. Nah podcast kita memang kayak gini. Podcast kita udah males kayak bahas-bahas tentang perawatan kulit lah, apalah gini kan bosen kan. Jadi kita pengen bawa podcast ini kayak supaya orang-orang itu bisa ngeliat kehidupan kita sehari-hari di klinik itu kayak gimana gitu kan, dokternya itu kayak gimana. Kayak gitu. Sama nanti mungkin kita bakal bikin kayak gimana cara bikin klinik kecantikan, gimana caranya bikin jadi dokter kecantikan, mungkin kita bakal bahas sih. Pokoknya kayak pengetahuan yang bikin masyarakat tuh tahu ya. Jadi bukan cuma orang yang mau perawatan aja kayak gitu sih.
Iya, Oke deh, ada pertanyaan lagi? Oh iya, aku nanya dong, Dok. Apa nanya? Gue jadi host. Dok, kapan rencananya mau nikah? Udah pernah dijawab kan itu ya? Udah pernah dijawab. Udah. Rencana cuma rencana Tuhan kan intinya. Rencana Tuhan aja, Tuhan yang tahu hanya ya. Tuhan yang tahu gitu kan. Jadi kita jalanin aja. Usia sih katakan kalau cowok kan usia makin tua makin apa? Makin jadi, makin matang gitu kan. Kalau cewek makin tua makin layu. Sedih ya cewek ya. Aduh, ya kayak gitulah. Ya, semoga lah tahun depan. Kalau misalnya tahun depan. Kalau nggak bisa ya 2 tahun lagi ya nggak apa-apa. Oke, target 10 tahun. Enggak lah, 10 lu tahun. pikir 10 tahun gue udah jadi bangkotan kali. Udah, nggak ada. Ada pertanyaan lagi? Oke, thank you Dr. Yeni. Nanti mungkin kita selanjutnya kita bakal bahas-bahas yang lainnya gimana cara bikin klinik kecantikan. Mungkin kita bisa bahas kan aku kan dari sekolah Universitas Negeri nih. Kalau kan dari swasta. Dr. Selvi dari negeri juga. Tatas sama Dr. David juga swasta. Nanti mungkin kita bisa banding kali fakultas kedokteran masing-masing. Boleh sih. Beda-beda kan kita ya? Beda-beda. Kita beda-beda. Boleh deh, oke kayak gitu. Thank you semuanya, thank you Yutis di rumah. Jangan lupa saksikan terus podcaster kita di Utologi Family. Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, komen dan share ke teman-teman kalian ya. Bye. Dah.